Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi pada saya, Revaldi dan Parmato. Nah, kali ini saya akan menjelaskan riba menurut agama Samawi. Riba memiliki interpretasi dan pemahaman yang berbeda dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Berikut adalah penjelasan umum tentang pandangan dan definisi riba dalam ketiga agama tersebut. Yang akan saya bahas pertama ialah riba menurut agama Islam. Nah, riba dilarang secara tegas berdasarkan ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Riba dianggap sebagai dosa besar dan diharamkan dalam semua bentuknya. Dalam konteks Islam, riba merujuk pada penambahan atau pengambilan keuntungan tambahan yang tidak adil dalam transaksi keuangan, terutama dalam pinjaman uang. Riba dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama riba nasiah atau riba pada pinjaman uang, dan riba fadl atau riba pada transaksi jual beli komoditas. Nah, yang kedua menurut agama Kristen. Nah, menurut agama Kristen, pandangan terhadap riba memiliki variasi. Secara umum, ajaran Kristen menekankan prinsip kasih, adil, dan bertanggung jawab dalam hubungan manusia. Beberapa denominasi Kristen mengikuti prinsip-prinsip moral yang melarang memberikan bunga atau membebankan bunga pada pinjaman dengan tujuan memanfaatkan orang lain secara finansial. Namun, beberapa konteks, praktik pemberian dan pengambilan bunga dianggap dapat dibenarkan jika dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Nah, yang ketiga ialah dalam agama Yahudi atau Yudaisme. Nah, riba dianggap sebagai praktik yang tidak etis dan dilarang oleh Taurat atau kitab-kitab hukum Yahudi. Taurat melarang pemberian pinjaman dengan tujuan memanfaatkan orang lain secara finansial. Namun, dalam sejarah Yudaisme, terdapat perbedaan pendapat di antara para cendekiawan tentang pengertian riba dan interpretasi hukumnya. Beberapa pemikir menganggap riba sebagai bunga yang dikenakan pada pinjaman uang, sementara yang lain menginterpretasikan secara luas, mencakup berbagai praktik yang tidak adil dalam transaksi keuangan. Nah, pada intinya, dari ketiga agama Samawi ini, riba sebenarnya dilarang. Akan tetapi, di agama selain Islam itu, yang dua tersebut, Yahudi dan Kristen, itu masih ada toleransi ataupun masih ada kesempatan untuk menggunakan riba asalkan dilakukan secara adil. Nah, pada hakikatnya riba itu tidak ada yang adil karena riba itu merugikan orang lain dan udah pasti itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.